Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahil malik tayyib wassalatu wassalamu ala Muhammad sayyidi wa adnan wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'i ala marra zaman. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu al-'azimul akbar wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin fatihi lima blikal khatim lima sabaq nasrul haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jaddidu imanakum. Qalu kaifa nujaddidu imanana? Qala aksiru min qawli la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Ma'asyiral hadirin wal hadirah rahimakumullah. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala jalla jalaluhu azamatu pada kesempatan yang baik di tempat yang insyaallah dimuliakan Allah. Mudah-mudahan Anda dan saya termasuk golongan orang-orang yang mencintai Nabi dan dicintai oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Hadirin sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan menafikan bahwasanya kita ini adalah makhluk yang pasti banyak dosa. Betul enggak? Jawab yang kompak. Jangan menafikan bahwasanya Anda dan saya adalah manusia yang penuh dengan dosa. Betul tidak? Maka sebab malam hari ini kita bisa duduk di tempat yang baik ini adalah untuk menyelenggarakan dan mengagungkan manusia yang diagungkan oleh Allah, yakni Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ingat warga-warga, bahwasanya malam hari ini kita duduk untuk dengan niat cinta kepada Nabi, pulang membawa aura cinta untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Maka jamaah sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kecintaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam kepada kita sebagai umatnya betul-betul sangat luar biasa. Bukan hanya sekadar ucapan aja, bukan hanya sekadar omongan belaka, tapi kecintaan Nabi kepada kita sebagai umatnya begitu jelas, lahir dan batinnya, perjuangan dan pengorbanannya. Maka kita sebagai umat akhir zaman perlu dengan perjuangan, perlu dengan pengorbanan untuk cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau saja Nabi Muhammad enggak menaruh cinta kepada kita, maka siapa Nabi yang nanti akan memberikan syafaat kepada kita yaumul qiyamah? Kalau saja bukan Nabi Muhammad yang sujud lama kepada Allah untuk memberikan syafaat untuk mereka hamba-hamba, untuk mereka umat-umat yang ada di dalam neraka untuk dimasukkan ke dalam surga, kalau bukan Sayyidina Muhammad, siapa manusia yang berdarah wajahnya sampai menadahkan tangannya nggak sampai jatuh daripada darahnya ke bumi, yakni kalau jatuh saja darahnya ke bumi, maka Allah akan melaknat dan menimpakan azab bagi mereka orang-orang yang memusuhi Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka malam hari ini hadir tolong kata cinta. Bagaimana cara mempresentasikan cinta kita kepada Nabi? Bagaimana caranya? Bagaimana caranya Ustaz? Bagaimana caranya Habib supaya kita ini bisa mempresentasikan cinta kita sama Nabi? Bagaimana caranya? Bukankah diajarkan bahwa misalnya kita harus taat kepada Allah dan Rasulnya dengan kita beribadah kepada-Nya? Betul. Tetapi ada yang dilalaikan sebagai hamba-hamba. Nabi bersabda, la yadkhulul jannah qati'ur rahim. Gak bakal masuk surga hatta kita ibadah sama Allah qati'ur rahim, memutuskan tali satu rahmi. Mulut ketemu mulut, fitnah sana mari. Orang ngomongin ini, orang ngadu domba ini. Penyakit umat akhir zaman cuma dua, enggak ngaji sama salah ngaji.
fitnah merajalela. Palestina saudara kita dibombardir, Indonesia keuangannya lagi kurang baik. Habaib sama kiai difitnah, Habib dengan Habibnya, kiai dengan Habibnya difitnah. Kita mau ngapain? Ikut-ikutan benci sama orang. Lupa pada saat ada acara haul Syekh Abu Bakar ibn Salim Al-Walid As-Sayyidil Walid Al-Habib Umar ibn Hafiz Hadraul Maut, gurunya para habaib, beliau bilang dulu di zaman Nabi Musa musim kemarau panjang sampai umat Nabi Musa bilang, ya Musa, engkau adalah kalamullah, engkau adalah Rasul, engkau adalah utusan Allah. Kenapa nggak berdoa minta sama Allah supaya turun hujan? Akhirnya Nabi Musa mengadakan tangan dan ngomong sama Allah, ya Allah, turunkanlah hujan untuk bagi kaum kami, ya Allah. Apa kata Allah? Aku nggak mau turunin hujan ke tempatmu, ke tempat wilayahmu Musa. Kenapa ya Allah? Karena di antara umatmu ada satu orang yang suka fitnah, ada satu orang yang suka ngadu domba. Karena umatmu ada satu orang yang suka ngejelekin. Di zaman Nabi Musa cuma satu orang, nggak diturunin hujan lama. Gimana kita ini umat akhir zaman? Berapa banyak orang-orang yang suka fitnah? Berapa banyak orang yang suka ngedoktrin benci sama seseorang? Betul apa enggak? Makanya kalau cinta sama Nabi udah datang karena cinta, pulang membawa aura cinta. Nyakit manusia itu cuma dua, bro. Nggak ngaji, masalah ngaji. Kalau nggak tahu sama orang, jangan nuduh. Datang temuin. Namanya tabah. Udah hentikan fitnahan-fitnahan ini. Saya tadi baru pulang, diantar sama abah saya. Tadi abah saya di mobil, saya suruh pulang. Abah saya itu masuk rumah sakit, di rumah sakit Hermina dan Mogot. Pas bertepatan dengan 12 Rabiul Awal, 1 hari koma, masuk selang ke tenggorokan. Untuk apa? Menyambung oksigen ke jantung, paru-paru dan di otak. Dan saya melihat di ruang ICU dan di ruang ICCU banyak keluarga yang ditinggalkan dengan hamdan dan taulan. Banyak yang mati, banyak yang meninggal. Kita hidup paling berapa lama? Ngikutin Nabi cuma 63. Paling jago-jago punya umur 70 tahun atau 90 tahun. Itu pun 90 tahun usianya udah gak bisa main futsal. Betul apa enggak? Betul. Makanya hidup kita yang sekarang nih, yang masih muda, hati-hati, jangan terlalu lalai, jangan terlalu asik gitu. Maka kita gunakan waktu kita. Makanya pada saat saya selalu menjaga abah saya, makanya abah saya bilang, gua mau ikut maulid, cuman yang pertama aja yang kita ajak. Kenapa? Gua malu sama Nabi. Nabi perjuangannya sangat luar biasa. Makanya tadi mau pakai kursi roda, saya bilang jangan, karena di wilayah Randang ini ahli hisab semua. Karena abah saya itu dilarang sama dokter spesialisnya untuk terhindar daripada asap. Asap rokok, asap vape, kalau asap sate buah apa katanya. Dan makanya saya bilang, bagi engkau yang punya orang tua, jaga. Bagaimana cara mempresentasikan cinta sama Nabi yang anak-anak hormat sama orang tua. Sayangin orang tua bapak lu. Karena kalau udah ditinggalin baru tahu rasanya. Jangan lu ciuman sama ulama, sama Habib sampai tangannya tipis nih ulama diciumin dulu. Tapi sama orang tua kok kurang ajar. Makanya termasuk cinta yang munafik, cinta itu kata kerja. Cinta kata kerja, cinta bukan kata sifat. Berarti cinta kata kerja dan tandanya harus ada action. Begini bentuk cinta sama Nabi, ada tindakan perjuangan, tujuannya supaya Nabi mengakui bahwa kita adalah umatnya Sayyiduna wa Maulana Muhammad. Itu cara anak cinta sama Nabi. Untuk cinta Nabi sama kita satu, birrul walidain. Bagaimana kepada suami? Bagaimana yang laki-laki yang punya istri yang ngaji, taklim, tapi kerja wajib, ngaji ibadah juga wajib, karena membawa seluruh keluarga menjauhi daripada api neraka. Yang
istri bagaimana cara mempersatukan kepada Nabi? Bagaimana caranya? Hormat dan patuh kepada suami. Itu tandanya orang cinta sama Nabi. Bagi seluruhnya orang yang ngaku cinta sama Nabi tapi dia nggak sholat, berarti cintanya munafik. Jawab yang kompak, di dalam sholat ada nggak sholawat? Ada. Jawab yang kompak, di dalam sholat ada nggak sholawat? Ada. Jadi bagi mereka yang cinta sama Nabi tapi nggak sholat, tandanya cintanya palsu. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu alaihi. Maka jamaah sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi memberikan pesan, Nabi memberikan ultimatum kepada kita umat akhir zaman. Ini Nabi pedulinya sangat luar biasa, hadirin. Nabi pedulinya sangat luar biasa. Selain daripada kita harus membangun kerinduan yang besar sama Nabi, maka sebelum saya masuk ke dalam cerita ini, ilmu ini, saya mau tanya, Bu, lebih cinta sama Nabi atau lebih cinta sama suami? Suami. Ya Allah. Jawab yang kompak coba, yang sebelah sini agak kencang juga nih. Kayaknya belum dikasih desek ya? Iya. Lebih cinta sama Nabi apa lebih cinta sama suami? Ada yang dua-duanya, ada yang cinta sama Pak, lebih cinta sama istri apa lebih cinta sama Nabi? Lebih cinta sama? Kira-kira istri bapak bisa nolongin nggak tadi yaumul qiyamah? Bu, kira-kira suaminya bisa nolongin apa enggak? Kan belum tahu. Kalau Nabi kira-kira nolongin apa enggak? Udah pasti Nabi mah bakal nolongin, karena ada satu manusia yaitu Nabi Muhammad yang sibuk nyariin umatnya. Bahkan Nabi pun minta kepada Allah agar sakaratul maut yang begitu sangat sakit diserahkan kepada Nabi, gak perlu dikasih kepada umat. Karena apa? Begitu sangat besar dan pedihnya orang yang sakaratul. Jadi perjuangan Nabi gak main-main, saudara. Maka supaya kita bisa menjaga hati Nabi ngasih pesan supaya nanti di yaumul qiyamah kita bangkit dari kubur di padang mahsyar kagak dalam keadaan yang bangkrut. Dalam keadaan apa? Bangkrut. Mau tahu nggak? Apa sih ketika kita bangkit dalam kubur dan pada saat datang yang namanya rapor yaumul qiyamah, tapi amalnya ini gak tertulis sama Allah. Maka dijelaskan dalam kitab Majalis Susaniyah, Yibta'al abdu kitabahu yaumul qiyamah fala yara fihi hasanatan aina salati aina siyami aina ta'ati. Nabi ini benar-benar sayang sama kita. Diceritakan bahwasanya ada seorang hamba yang menanyakan kepada Allah dengan kitabnya, aina salati wahai Allah, di manakah catatan pahala sholatku? Aku sholat ya Allah, aku puasa. Aina siyam, di mana catatan pahala puasa? Kok nggak ada ya Allah? Aina mu'adi ya Allah, di mana catatan pahala taatku? Kok nggak ada ya Allah? Aku ingat waktu masih hidup aku sholat, kok nggak ada? Aku ingat pada saat aku masih hidup aku puasa, kok nggak ada catatannya? Dan aku ingat ya Allah, aku suka ngaji, aku suka ngamal guru, aku suka ikut maulid, kok pahalanya nggak ada ya Allah? Nah, saya mau tanya nih sama seluruh hadirin, saya mau tanya sama seluruhnya, pernah nggak kalian ngerasa gemeter ketika naik motor di depannya ada razia? Pernah ya? Saya juga sama pernah. Bahkan sekarang suatu gemeteran. Apa yang menyebabkan kita gemetar ketika ketemu sama polisi razia? Takut ditilang. Karena ngerasa, karena sadar kita dosa, ada salah. Gak bawa SIM, kalau nggak bawa SD, makanya gemeteran ya. Razia lagi nih. Kan deg-degan langsung tuh. Tiba-tiba darahnya turun semua. Gemeteran. Kan gitu. Itu baru ketemu sama razia. Bagaimana di padang mahsyar? Allah akan memperlihatkan kita punya dosa sampai seluruhnya lahir
Maka Sayyidatuna Aisyah mengatakan, apa mereka semua nggak malu ya Rasulullah? Nggak ada yang memperdulikan malunya mereka, karena pada saat itu dosa-dosa kita akan ditampakkan oleh Allah, dan pada saat itu kita akan ditentukan di mana tempat kita berada. Kalau cuma karena razia, karena kita tahu kita nggak bawa SIM, kita nggak bawa STNK, kita gemeteran ketemu sama polisi untuk menilang kita, bagaimana kita di yaumul kiamah? Takutnya seperti apa? Makanya banyak ibu yang nggak mau nyari anaknya, banyak suami yang nggak peduli dengan istri dan anaknya di yaumul kiamah. Mereka, kita semua sendiri-sendiri, karena kita menanggung daripada amal hidup kita. Hidup paling lama berapa tahun? Makanya Nabi benar-benar berjuang buat kita sebagai umatnya. Maka Nabi mengajarkan, la yadkhulul jannah qatimur rahim, ketika engkau bagus beribadah kepada Allah dan beribadah kepada Rasul, jangan kau hancurkan hubungan silaturahmi. Jangan kau buat adu domba fitnah. Kenapa? Engkau akan muklis. Engkau akan apa? Engkau akan bangkit di yaumul qiyamah. Apa kata Allah? Fayuqalu lahu zahaba kullu bidiyabika linnas. Betul engkau sholat, betul engkau puasa, betul engkau taat, tetapi kata Allah, sholatmu, puasamu, taatmu, apa kata Rasul? Al-istighfaru bil khalqi. Itu semua ditransfer kepada seseorang yang sudah kau fitnah, kau gibah, kau namimah, kau adu domba. Na'udzubillahi min. Nyesel apa kagak lu? Buru-buru baca astagfirullahaladzim. Ini cocoknya yang udah nikah. Gak usah ngomong dulu. Ngomongin orang paling doyan astagfirullahaladzim. Bu, jangan ya Bu ya. Biasanya ibu-ibu suka kayak gitu nih. Tapi ibu di sini alhamdulillah kayaknya kelihatan enggak nih. Bu, kalau cinta sama Nabi hati kan capek. Ada yang umurnya 50, ada yang umurnya 60. Sholatnya, ngajinya, puasanya, pada saat di yaumul kiamah ternyata tiba-tiba pahalanya nggak ada. Sedih apa enggak? Sedih apa enggak? Makanya kalau buat cinta sama Nabi ini malam pulang hijrah. Hijrahnya apa? Udah ah, gua nggak mau fitnah orang. Udah ah, gua nggak mau ngadu domba orang. Udah ah, gua nggak mau begini. Lisan nanti akan dimintai pertanggungjawaban. Inilah cikal bakal bentuk cinta sama Nabi. Begini cara orang cinta sama Nabi. Bukan fitnah sana fitnah sini. Habib Umar udah ngasih tahu buruknya para habaib. Udah ngasih tahu. Kiai-kiai kita udah pada ngasih tahu. Ayo jaga lisan. Emang para ulama-ulama kita yang dulu, apa yang sekarang diangkat derajatnya sama Allah gara-gara apa? Apakah gara-gara ilmu? Ya. Diangkat derajatnya sama Allah gara-gara ilmu? Enggak. Tapi gara-gara apa? Memiliki tingkat derajat akhlak sama adab yang tinggi. Betul apa enggak? Betul apa enggak? Makanya diangkat derajatnya oleh Allah. Yakni Al-Habib Munzir Ibn Fuad Al-Musawwab belum diangkat derajatnya oleh Allah karena akhlaknya sangat luar biasa. Makanya nggak bisa orang yang sombong itu bisa melebihi orang-orang yang takwa imannya. Nggak bisa. Disebutkan apa? Ada 4 cikal bakal orang jadi sombong. 4 golongan sebab orang bisa jadi sombong. Yang pertama, ziyadatul mal, bertambahnya harta, orang bisa jadi sombong. Ngomong gimana? Tuh, maulid nih, kalau bukan karena gua, nggak bakal jadi di maulid. Itu orang sombong. Kira-kira orang sombong itu masuk surga apa enggak? Bakal ditarik minta sama Allah. Makanya nih saya suka iktibar sama diri saya sendiri. Wahai Allah, malam-malam, ya Allah, kenapa saya nggak pernah gemeter gitu ketika baca Al-Quran? Kenapa ketika disebutin nama Nabi kok nggak mau muncul rindu? Makanya di dalam ilmu toriko dikatakan dalam ilmu toriko yang bertoriko ketuk hatimu. Ada apa sama isinya? Begitu banyakkah dosa-dosa? Begitu banyakkah hal-hal yang buruk sehingga dibacakan Al-Quran kok nggak gemeter? Dibacakan nama Nabi kok nggak muncul rindu? Katanya rindu sama Nabi, tapi kenapa dibacakan sholawat sama Nabi nggak mau muncul rindu? Ya Allah, ada apa sama hati saya ya Allah? Pernah nggak kita nangis malam-malam buat munculin rindu? Sebagaimana kita rindu sama anak-anak kita, seperti Nabi rindu sama kita? Nggak pernah. Kita
kita punya mulut cuma pengen jahatin orang doang. Habis acara maulid cuma gede-gedenya doang. Ngadain acara maulid cuma pengen dipandang sama orang doang. Makanya ngadain acara maulid tujuannya bikin Nabi bahagia. Tujuannya apa? Isi di dalam sholatnya, isinya dia makin banyak. Mau harmonis semua tetangga-tetangganya berjuang. Kalau bukan dari kita, mau dari mana lagi? Makanya anak-anak mudanya, ayo yang sama-sama yang kompak, bikin Nabi seneng. Karena kata Habib Umar, tingkat derajat paling tinggi sebagai seorang hamba adalah berbuat baik sama orang yang suka berbuat jahat. Syaratnya sabar. Syaratnya apa? Cuman jangan dulu adu nih kesabaran yang tadi saya ngomongin sama yang ada di Palestina. Sabar aja. Tadi Ustadznya juga ngomong sabar kalau dia itu PA namanya. Beda cerita. Kalau di Palestina udah kita laknat itu orang-orang yang di Israel. Betul apa enggak? Ziyadatul ziyadatul mal. Bertambahnya harta sebab orang bisa jadi sombong. Maka hindarin. Yang kedua, ziyadatul mansik. Bertambahnya jabatan. Nah, hati. Bertambahnya jabatan bisa orang bisa jadi sombong. Mentang-mentang kaya, nggak mau negur kalau nggak ditegur. Mentang-mentang ustad, mentang-mentang kiai, nggak mau negur kalau nggak ditegur. Oh, kan bro kaya, aku mau negur, biar dia aja negur. Penantang, peteng-teng, ditempelan tubuh dia bukan satu setan, 17 setan saking sombongnya. Ada nggak yang kayak gitu di sini? Kita tobat sama-sama ya Pak ya Bu ya. Biar hati kita semakin baik. Saya ingat ada pada saat saya lagi ngomongin Maulana Al-Habib Lutfi Ibn Yahya. Ada orang dikasih tahu, Kiai ngomong, emang Habib Lutfi itu wali? Iya wali. Coba gue pengen ketemu sama Habib Lutfi. Ngobrol sama Habib Lutfi. Tiba-tiba masuk adzan zuhur. Ini orangnya ngomong nih, katanya wali. Kok nggak sholat zuhur? Letak di hatinya. Sampai asar. Kok udah asar nggak sholat juga? Katanya wali. Kok nggak sholat asar? Habib Lutfi gitu nih. Sampai maghrib dia ngomong kayak gitu. Karena dia ngeliat terus. Ini mau wali apaan? Sholat ditinggalin. Akhirnya Habib Lutfi ngomong, Pak, di sini Pak. Tolong ambil asbak saya mau merokok. Di mana? Di kamar. Ketika dia datang ke kamarnya Habib Lutfi, nggak taunya Habib Lutfi lagi sholat. Masya Allah. Itu adalah tingkat derajat seseorang. Itu adalah karomah para wali-wali Allah yang hanya diketahui oleh siapa? Oleh mereka para wali. Kenapa diangkat derajatnya Allah? Yakni hatinya baik terus sama orang, nggak pernah suzon sama orang, nggak pernah bikin dengki sama orang. Mau siapa kayak orangnya? Itu cikal bakal Abu Jahal, Abu Lahab, Abu semua yang ada di warung perlu ada cuma hitam. Betul apa enggak? Abu kan buat belakang mata panci kan. Nah, itu dia makanya. Nah, yang ketiga apa? Sebab orang bisa jadi sombong. Hati-hati. Dia ada alim, bertambahnya ilmu, orang bisa sombong. Hati. Makanya kalau punya ilmu, kita selalu Qul subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alim. Jadi punya Allah semuanya, jangan sombong. Kalau punya ilmu itu alhamdulillah saya bisa ngaji karena dikasih nikmat sama Allah bisa kita bisa hadir maulid kayak begini karena diizinkan sama Allah, alhamdulillah. Kita bisa haji, bisa umroh diizinkan sama Allah. Kita bisa zikir, puasa, sunnah, sholat diizinkan sama Allah. Jangan sombong. Kalau bukan karena Allah nggak bisa kayak begini. Betul nggak? Yang keempat, yang nggak disangka-sangka, ziyadatul ta'ah. Bertambahnya ketaatan orang bisa sombong. Bertambahnya ketaatan orang bisa sombong. Baik-baik. Abah saya kirim sama Ustaz Gito. Kalau ada acara maulid tolong dihadiahkan Al-Fatihah. Bapak saya nggak kenal sama anaknya sendiri. Karena kenapa? Syaraf, omang sehari, seminggu di rumah sakit. Saya udah empot-empotan. Saya undang jamaah-jamaah saya untuk apa? Kita zikir Ratif Al-Adrus, minta berkahnya daripada Sahih Rotib.
Saya kumpulkan jamaah, saya ngomong sama Allah, ya Allah, aku kumpulkan sahabat-sahabatku, karena aku tahu bahwa doaku tidak akan sampai padamu. Mungkin di antara mereka ada orang-orang yang tulus, yang ikhlas, ya Allah. Malamnya zikir, besoknya bisa sadar, sampai dokter spesialis saraf ngomong, Pak Firman, ibu, ini ada mukjizat yang sangat luar biasa. Kenapa? Karena pada saat sebelum dibawa ke rumah sakit, itu udah kayak orang sakaratul maut, item-itemnya nggak ada. Saya praktekin, juhur saya temenin, saya pijitin kakinya, ini sarafnya udah kayak sama orang, cuma, kayak begitu. Saya udah sedih kita punya hati. Akhirnya apa? Ada azan asar, saya sholat. Saat habis sholat ketemu sama saya punya ponakan, sembari nangis. Pulang si bapak. Kita bilang, ya Allah, baru gue temenin tadi, masa hilang sih langsung. Ketika pulang, adik saya yang paling bungsu memperhatikan daripada gelik-gelik abak saya. Kenapa? Matanya ke atas kayak orang sakaratul maut. Ternyata tuh, segitu bapak saya yang gak pernah ninggalin Quran. Karena saya tahu anaknya. Karena yang tahu bapak anda ya cuma anda sebagai anaknya. Maka jangan sok tahu bapak-bapak gue yang tahu orang lain kan goblok namanya. Betul apa enggak? Ini Ustaz Vito nih, Ustaz Vito. Yang tahu bapaknya Ustaz Vito kan Ustaz Vito, bukan saya kan? Betul apa enggak? Yang tahu bapak gue siapa? Ya saya Ustaz ya Bu ya. Makanya jangan sok tahu. Kalau tahu, matanya melirik ke atas. Kayak begitu saya bilang, saya talkin sama saya. Allah. Karena saya nggak mau bawa ke ruang ICU karena saya takut nggak bisa terakhir buat bapak saya temenin dia. Karena orang yang sakaratul maut itu adalah detik-detik perjuangan. Setan iblis nggak akan pernah tinggal diam untuk umat manusia yang beriman, meski yang hidup ataupun yang pengen mati akan dibawa ke dalam kekafiran. Maka dijagalah hatimu dengan apa? Jadidu imanakum. Qalu kaifa tujaddidu imanana? Qala akhiru min qauli la ilaha illallah. Nabi mengajarkan, perbaharuilah imanmu setiap waktu. Para sahabat bertanya, bagaimana cara kami memperbaharui iman ya Rasulullah? Dan Rasul jawab, berbanyak membaca kalimat la ilaha illallah. Tapi la ilaha illallah yang seperti apa? Bukan la ilaha illallah yang model lisan. Kalau bapak dan jamaah yang sudah disangat, yang punya mursyid, yang sudah bertorikoh, la ilaha illallahnya ada di dalam sini dan dipraktekkan dalam 12 6 lahiriah, 6 batiniah. Nanti yang akan dijelaskan lagi tahun depan. Insya ada yang ngomong nih, kok dasar aja nggak hafal lu jadi gua hafal pohon. Cuma kalau dijelasin 12 6 ya kasihan ustadznya yang ada di dalam lama lagi. Betul apa enggak? Betul apa enggak? Nah, jangan ngeremehin gua lu macam mah. Tapi saya jujur, saya mau Ustaz Vito nih, saya ngaji sama beliau. Cuman beliau itu masya Allah orangnya diam-diam ngalangin. Kok nggak ada yang senang sih lu? Enggak nih kata Ustaz temanku. Enggak kan? Alhamdulillah. Saya ketemu sama Ustaz itu dalam sebuah majelis cinta. Maka hadir pulangnya membawa aura cinta. Hati-hati. Makanya kalau kita bisa beribadah, ini orang-orang yang suka beribadah nih, termasuk saya, jangan sombong. Nggak bisa. Makanya dalam kitab Quratul Uyun, ini belum pasal pertama kedua, ini baru muqaddimah. Jadi dalam kitab Quratul Uyun dijelaskan, ada nabi nanya sama Allah, ya Allah, bisa nggak sih aku bertasbih kepadamu pure diriku sendiri tanpa harus melibatkanmu? Apa Allah nggak bisa? Engkau bisa tasbih, engkau bisa baca Quran, engkau bisa sholat, bisa puasa, bisa segala-galanya. Itu aku izinkan. Maka dijelaskan dari ayat Qudsi. Sebagian para nabi bertanya kepada Allah, wahai Allah, apa tanda bahwa engkau mencintai hamba-hambamu? Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, idza ra'aita 'abdan aktsara min dzikri fa'lam anni azintu lahu dzalika anni uhibbu. Hai para nabi, sebagian para nabi dengarkan baik-baik. Apabila engkau melihat ada hamba-hambaku yang malam-malam ataupun rajin dia memujiku, dia sholat, dia puasa, dia hadir acara maulid, itu mereka semua aku izinkan karena aku cinta kepadanya. Alhamdulillah. Jadi bagi yang suka rajin ibadah, jangan Makanya untuk syiar Islam dengan acara maulid ini, kita teringat dengan sebuah maqalah Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Man haddama maulidan Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam qad ahya al-Islam. Siapa orang yang mengagungkan, memuliakan acara
Maulid Nabi, sesungguhnya dia sedang menghidupkan agama Alhamdulillah. Berarti wilayah ini sudah menghidupkan enak apa enggak? Setuju apa enggak? Kesimpulannya, untuk presentasi ekspresi cinta sama Nabi tadi udah saya sampaikan, yang anak-anak harus patuh kepada kedua orang, yang suaminya kudu kerja sama taat sama Allah, yang anak-anak mudanya jangan suka main slot. Kenapa lu pada suka main slot? Turin petirnya diambil semua sama lu handphone. Aku yang namanya ya. Coba, ayo demus petir. Gua demen pasang petir sama beneran gitu. Paek modal maut syukurin dan kayak gitu. Ada yang para ibu-ibunya patuh dan taat sama suami, jangan suka ngomel.